Assalamualaikum Bu Dokter. Izin dari jalan ya Bu Dokter. Wah, kemana nih Bu Fuli? Ke kantor Bu. Iya, Maaf ya, izin dulu ya. siap. Yang penting tetap ini apa namanya? Semangat. Stay tune. Bu, ini Ibu Neng sudah hadir rupanya ya. Saya mau Oh, iya. menyapa-nyapa nih. Bu Baik. Neng, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya Bu. Waalaikumsalam. Terima Ibu, kasih Bunda, ini sudah ada penggagas kami Bu Dokter Dewi Tenti, dan di sini nanti ada Mbak Sinta Dewi juga ya Bunda ya. Iya, baik, insya Allah. Ya baik, terima kasih Bunda. Silakan Bu Dokter makasih Dewi Bu. Tenti. Iya, salam kenal dari kami semua ya Bu. Iya, Masya Allah. Maaf ya, saya sedang minum. Salam kenal juga Ibu, Masya Allah, mohon maaf. Ibu rupanya juga udah pernah kenal sama Bu Teh Sinta ya di NM. Iya Pak, di mana tuh Iya, kenalnya? kenal sekali. Beliau juga ada Assalamualaikum beberapa Bu kali Neng. penonton. Waalaikumsalam, mana Sinta? Itu ada pakai Ada jilbab Bu. putih. Oh, Alhamdulillah. Kami beberapa sering sekali sih tidak, tapi sering bertegur sapa. Ya, Nak Sinta? Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Aduh, terima kasih loh Bu sudah berkenan untuk menyempatkan waktu di pagi ini. Ya, Kami itu sama-sama. rutin Bu untuk mengadakan diskusi ya, Iya. diskusi setiap bulan dengan topik yang bermacam-macam. Saya tadi juga WhatsAppan dengan Bu Fuli. Wah, kalau Bu Neng nggak mungkin sekali karena kan apalagi menjelang Ramadan kita perlu nih pencerahan-pencerahan lain ya Bu ya. Iya, memang tadi saya sampaikan ke Nanda Fuli, saya manggilnya Nanda Fuli, Iya, bahwa betul. ini kan mengenai wasiat, kemudian hibah wasiat. Kalau dalam Islam ditambah dengan wasiat, wajibah, dan hibah. Memang tidak dapat sekali pertemuan gitu. Ya, Jadi siap. harus Siap komandan. berkali-kali. Menunggu instruksi Tapi lebih lanjut. saya mohon maaf sebelumnya bahwa jangan sampai uang tuh jadi ukuran untuk berbagi. Bagi saya Ananda Fuli mempercayai saya itu sudah, dan semuanya tentunya alhamdulillah. Barangkali apa yang saya temukan dapat bermanfaat. Karena ada beberapa yang terkait dengan wasiat ini dan wasiat wajibah yang saya peroleh dari tesis, kemudian sekarang sudah menjadi ada semanya begitu. Dan itu hanya ingin berbagi saja sih sebetulnya. Siap. Pokoknya kami siap Bu untuk mendengarkan karena terus terang Masya ini Allah. berharga sekali. Saya malu loh sebetulnya. Saya malu loh Bu sebetulnya. Ya. Ibu izinkan kami membuka dulu ya Bu. Ya baik silahkan. Baik. Teman-teman, seperti biasa kita akan dimulai jam 10:05 dan izinkan saya untuk membuka dengan sedikit laporan tentang amanat yang sudah saya sampaikan ke beberapa orang berkenaan dengan buku hasil karya dari kelompok diskusi ini. Ya, sebentar lagi kita akan mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sesuai dengan kebiasaan kita untuk mendisiplinkan diri. Jam 10:05 kita harus memulai on time ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebelum memulai acara ini, saya akan melaporkan terlebih dahulu apa yang sudah kita lakukan kemarin. Alhamdulillah, kelompok pencapir sebagai kelompok diskusi terus konsisten setiap bulan mengadakan diskusi dan ada beberapa topik yang kita angkat sebagai sebagai isu dalam bentuk buku. Insya Allah ke depan juga kita akan launching buku lagi yang isinya adalah bunga rampai dari pemikiran-pemikiran para anggotanya. Nah, buku tentang merek kolektif yang sudah kita
sudah kita terbitkan pada beberapa waktu lalu. Kemarin juga saya serahkan kepada DJKI, Direktur Kumham untuk HKI, dan juga Kak Kanwil, Kumham DKI, dan juga kebetulan saya diundang untuk mempresentasikan juga tentang apa itu merek kolektif, supaya bisa lebih diketahui oleh masyarakat ramai. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2023 ini adalah tahun merek. Jadi ya tidak salah ya kalau akhirnya kita menjadi cukup sibuk ya untuk ikut mensosialisasikan tentang merek kolektif ini kepada masyarakat. Selain ada direktur, Ketua Kak Kanwil, juga ada dinas yang alhamdulillah nanti mungkin kita juga akan diundang ke beberapa dinas, ke Jakpro, dan juga ada pengawas lapas, di mana kita tahu binaannya mempunyai produk-produk. Nah, produk-produk tersebut akan kita upayakan untuk bernaung dalam suatu merek bersama atau merek kolektif. Alhamdulillah hal ini menunjukkan konsistensi, kreativitas, inovatif, dan solutif dari suatu kelompok diskusi, bahkan dapat memprediksi kebutuhan masyarakat bahwa ke depan yang diperlukan oleh masyarakat itu apa. Hal ini juga menjadi suatu bukti bahwa hukum itu dinamis, tidak statis, ya Bu Neng ya, dan terbukti dengan banyaknya keterbaruan yang harus kita sosialisasikan juga kepada masyarakat. Demikian laporan saya pagi ini, semoga laporan ini membuat kita lebih semangat lagi untuk berbagi, bersosialisasi kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu hukum. Baik, untuk memulai diskusi pagi ini, kita sudah hadir satu narasumber yang luar biasa, yaitu Neng Jubaidah SH MH PhD. Kalau Ibu Neng mah nggak usah dikenalkan lagi, orang sudah tahu, browsing semua keluar tentang figur dan juga sepak terjangnya. Belum lagi di TV ya Bu ya, udah sering sekali kita nonton Ibu men-raise tentang isu-isu perempuan dalam Islam, hukum Islam, dan segala macam. Kemudian ada kawan kita, Teh Sinta Dewi, notaris yang cantik dari Jakarta Selatan. Saya sengaja undang sebagai pemantik diskusi pada acara pagi ini, supaya lebih seru aja dan lebih ramai. Sebetulnya apa sih yang menjadi atensi masyarakat berhubungan dengan hukum wasiat dan hibah wasiat menurut hukum Islam. Karena sebagaimana kita ketahui, segala sesuatu itu pasti muncul ada problematika. Nah, problematikanya itu kita nggak tahu dari mana, apakah dari mulai pembuatan akte, in the middle, atau terakhirnya. Nah, itu yang saya minta Ibu Sinta Dewi untuk memberikan sedikit insight ya dari segi profesi sebagai seorang notaris. Nah, tidak berlama-lama kita akan membuka acara diskusi ini dengan
Oke, demikianlah bumper untuk memulai diskusi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan hidup manusia seringkali kita tidak bisa lepas dari masalah yang menyangkut harta keluarga, baik harta yang dapat dimanfaatkan selama masih hidup ataupun setelah meninggal dunia oleh anak keturunan kita. Salah satu persoalan yang berkaitan dengan harta keluarga adalah menyangkut wasiat dan hibah wasiat. Kedua persoalan itu diatur secara jelas baik dalam koridor hukum Islam maupun koridor hukum positif. Untuk lebih mengetahui perspektif wasiat dan hibah wasiat menurut hukum Islam, itulah yang menjadikan kelompok pencapir mengangkat tema diskusi ke-38 ini, yaitu problematika hukum wasiat dan hibah wasiat menurut hukum Islam. Telah hadir, seperti tadi sudah diperkenalkan dalam bumper, Teh Dewi Sinta sebagai pemantik, dan nanti akan kita mendengarkan paparan dari Ibu Neng Jubaidah SH.MH PhD berkenaan dengan materi seputar wasiat dan hibah wasiat. Teh Sinta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, mangga kita mulai saja. Apa sih sebetulnya ya yang harus kita ketahui berhubungan dengan seputar isu-isu yang tadi di masyarakat? Mungkin ada yang sudah kita alami sendiri atau teman-teman mengalami, kata teman atau kata siapa gitu. Silahkan Teh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada rekan PTT yang telah memberikan kesempatan kali ini kepada saya dalam webinar Kelompok Pencapir. Juga salam hormat saya kepada Ibu Neng. Sehat-sehat ya Bu Neng, teriring doa saya juga. Semoga Ibu selalu sehat, sehingga bisa selalu membagi ilmunya kepada kami. Juga kepada audiens yang banyak di sini ya, terdiri dari kalangan akademisi juga ada, kemudian dari praktisi hukum, juga mungkin dari masyarakat umum yang peduli terhadap hukum Islam. Kalau bincang mengenai wasiat ataupun hibah wasiat, pikiran saya itu terbang melayang gitu ya, akan datangnya tamu tidak diundang itu malaikat maut gitu ya, mengenai ajal. Dan pikir juga kira-kira mau dalam kondisi apa sih gitu saat kita nanti meninggal gitu, dan kita mau ninggalin apa nih buat anak cucu kita. Karenanya menjadi penting wasiat tatkala ada kehendak terakhir yang ingin disampaikan sebagai amanah, kemudian ingin ditunaikan, dijalankan oleh ahli waris kita ataupun juga oleh pelaksana wasiat. Nah, ironisnya nih Bu ya, kalau di kota besar seperti ini yang masyarakatnya heterogen, walaupun majoritinya adalah beragama Islam, pengertian membuat wasiat ataupun hibah wasiat itu dianggap lumrah walau tanpa memperdulikan kaidah keislaman gitu. Jadi contohnya nih, misalnya ada suami istri hadir di hadapan notaris, ingin membuat wasiat buat anak-anaknya yang akidahnya ada yang nggak sama, misalnya seperti itu ya. Mungkin anaknya sudah dewasa, ada yang satu menikah dengan orang yang non-muslim, kemudian dia pindah agama gitu ya. Kemudian dengan pembagian yang sama rata, walaupun bapak ibunya itu adalah Islam gitu ya. Nah, kemudian atau misalnya gini Bu, pada saat bikin wasiat itu semua masih satu akidah ya. Pembagian tertulis, jadi gini, pada saat bikin wasiat dan pada saat pembagiannya itu anak-anaknya masih kompak nih agama Islam. Namun pada saat realisasi pembagiannya anak tersebut sudah murtad gitu ya. Nah, dengan situasi yang campur aduk ini, izin bertanya kepada Ibu Neng gitu ya, bagaimana sih kita ini akan menguraikan masalahnya tersebut Bu? Kemudian kira-kira langkah apa saja yang perlu dicermati sebelum kita memberikan konsultasi, ataupun karena di sini ada juga masyarakat yang yang hadir di sini audiensnya, mungkin Ibu dapat memberikan clue hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita ingin membuat wasiat, dan ada juga pertanyaan apa sih itu wasiat wajibah gitu dan bagaimana untuk memberlakukannya. Itu saja mungkin sementara Ibu, terima kasih, mohon pencerahannya. Terima kasih Teh Sinta Dewi. Begitulah katanya sedikit pemantik dari rekan notaris ya Ibu berkenaan dengan hibah dan hibah wasiat.
Wah, ini sih pertanyaannya dalam ya Bu, artinya apa? Berlainan akidah pada saat membuat suatu hibah atau hibah wasiat di mana nanti pembagiannya itu sama. Yang kedua, diawali dengan kesamaan akidah, pada saat membaginya ternyata ada ahli waris yang berubah. Nah, itu memang salah satu pemantik dari Teh Sinta. Mungkin di masyarakat luas banyak sekali hal-hal lain selain itu ya Teh Sinta ya. Supaya kita lebih paham dan lebih mengerti betul apa yang dikatakan Teh Sinta tadi, Bu. Awalnya ini diskusi adalah untuk notaris, Bu. Tapi karena kita mengingat keperluan kita juga ada fungsi sosialnya untuk mencerdaskan masyarakat. Oleh karenanya yang hadir bukan cuma notaris, tapi juga ada praktisi, akademisi, dan juga masyarakat. Mangga Ibu, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, terutama notaris yang saya cintai, yang saya muliakan. Tentunya semua apa yang kita laksanakan sekarang ini insya Allah adalah atas takdir Allah. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa tentunya ini semoga menjadi amal baik kita semuanya. Dan sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya sebetulnya selalu saya mengatakan saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi kalau memang ada yang diperlukan yang ada pada saya, insya Allah saya akan berusaha berbagi. Nah, untuk diketahui juga bahwa saya bukan praktisi, mungkin saya hanya sekedar pemikir, tapi barangkali ada manfaatnya apa yang saya pikirkan ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh Nanda Sinta tadi, itu memang banyak kasus seperti itu. Dan itu salah satu muatan dalam tesis saya dulu. Pada tahun 95 saya mulai penelitian. Dan saya ingin menyapa, di sini ada Diani, putrinya guru besar saya almarhum, Profesor Daud Ali, guru besar kesayangan saya. Dan 13 tahun setelah beliau wafat, saya baru tahu dari kakaknya Dian, dia manggilnya Dian, dari Irna, bahwa saya, kata ibu almarhumah pada Maret 2021, bahwa saya katanya kesayangan beliau, kesayangan ayah. Karena itulah ini mudah-mudahan jadi amal baik, jadi amal soleh dari orang tua saya dan juga guru-guru saya, terutama di sini Prof. Daud Ali almarhum dan untuk Ibu Habibah almarhumah. Amin. Mungkin saya izin, apakah saya boleh dijadikan co-host? Sudah Bu, silahkan. Oh sudah, baik. Kalau gitu nanti jawaban untuk Nanda Sinta, nanti akan saya sampaikan sekalian saja dengan apa akan saya paparkan. Siap, Karena Ibu, terlalu banyaknya, saya mohon maaf sebelumnya bahwa terus terang saya baru mungkin kemarin kebetulan harus ke pengadilan. Jadi tadi malam saya hampir semalaman saya tidak tidur untuk mempersiapkan materi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ya. Ini sebagai tanggung jawab saya sebetulnya. Tanggung jawab saya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini soalnya banyak yang saya sebentar. Ini ada 140 slide lebih. Dan alhamdulillah atas doa semuanya saya masih bisa ngetik sendiri.
Dan tentunya di sini saya mungkin akan diawali, tapi tidak akan saya jelaskan. Nanti hanya untuk barangkali diperlukan ketika Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, memerlukannya. Jadi sebagai pembanding ada di sini dari KUH Perdata, karena ada perbedaan pengertian, katakanlah pengertian testamen atau wasiat menurut KUH Perdata dengan Islam. Ini sekedar untuk ini saja, nanti untuk Bapak Ibu sebagai nanti untuk jadi bahan dibaca maksud saya. Nah, nanti saya akan mulai dengan, nah ini mungkin yang paling krusial. Kalau di dalam pasal 901, saya bukan ahli BW, bukan ahli KUH Perdata, tapi saya harus membandingkan hal ini. Kalau di dalam BW itu antara suami istri itu adalah tidak boleh saling memberikan hibah. Nah, kalau di dalam Islam itu boleh. Nah, kecuali hadiah kalau tidak salah. Juga wasiat juga tidak boleh. Nah, di sini mungkin saya akan sampaikan di sini. Tentunya di sini adalah saya akan mengutip guru besar saya juga, yaitu Profesor Dr. Hazairin, yang mohon maaf. Mungkin sebelumnya saya juga minta maaf kepada, terus terang ada, mungkin ada beberapa orang notaris yang sering menghubungi saya. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya suka tidak sempat meladeni apa yang dibutuhkan untuk membuat akta karena kesibukan saya. Jadi kadang-kadang saya suka kata saya pelajari saja dalam KHI karena memang sebenarnya ada di dalam KHI. Saya mohon maaf apabila ada yang hadir yang pernah minta bantuan saya, kemudian saya tidak sempat membantunya. Saya mohon maaf lahir batin. Nah, ini surah yang digunakan oleh Hazairin, surah Al-Baqarah ayat 180 yang adalah tentang wasiat bagi orang tua. Walaupun di dalam hal ini adalah ada yang berpendapat bahwa surah Al-Baqarah ayat 180 ini adalah dinasah atau dihapuskan oleh ayat-ayat di dalam ayat-ayat waris. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 240 ini hadirin juga menggunakan yaitu wasiat untuk dari suami untuk istri. Ketika menjelang meninggalnya suami dapat mewasiatkan untuk kepentingan istri, untuk kehidupan si istri selama 1 tahun. Ini perlindungan dari Allah untuk perempuan menurut Islam. Dan ini sebetulnya maaf ini saya ini Muhammad Jawad Mughniah, saya maaf. Mata saya ini sudah sudah berkurang. Jadi saya kadang-kadang tidak terlihat hurufnya. Ini sebetulnya digunakan oleh Muhammad Jawad Mughniah untuk menjawab pertanyaan dari Nanda Sinta tadi. Mengenai bagaimana halnya dengan ahli waris yang kemudian atau keluarga yang tidak beragama, yang tidak beragama Islam. Muhammad Jawad Mughniah menggunakan surah di sini Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Ini saya lewati saja nih Hazairin, artinya menurut Hazairin nanti untuk dibaca oleh Bapak Ibu semuanya, kan pengertian hibah pada intinya adalah sama. Nah, kemudian adanya pemberian seseorang ketika masih hidup atas harta kekayaan yang menjadi hak miliknya kepada orang tertentu, baik di sini ahli waris atau mungkin juga bukan ahli waris dalam hal ini. Nah, hal ini tentunya kalau di dalam Islam sebetulnya itu tidak ada batasan, berapa batasan hibah. Karena itu dulu Bapak Dokter siapa itu menjadi narasumber bersama dengan saya mengatakan bahwa BW jauh lebih sesuai dengan Islam dibandingkan dengan kompilasi hukum Islam. Nah, sebetulnya itu pendapat menurut saya. Nah, ini juga Hazairin juga mengemukakan tentang tentang wasiat juga. Sama pengertiannya seperti apa yang Bapak Ibu ketahui tentunya kan untuk menyingkat waktu. Tetapi di sini adalah hibah wasiat menurut hukum adat itu Hazairin adalah wasiat menurut hukum Islam. Dan itu juga tentunya hibah wasiat yang saya melihat juga di dalam BW itu juga saya melihatnya kalau dalam Islam sebutnya juga wasiat. Mungkin di sini letak perbedaannya. Ini sengaja saya beri warna-warni untuk memudahkan terutama diri saya karena mata saya sudah terbatas sehingga memudahkan saya untuk dapat mengetahui katakanlah substansi atau isi dari tulisan yang saya salin di sini. Nah, ini Hazairin wasiat saya kira sekarang kompilasi hukum Islam.
Nah, tentunya sebelum kita mengetahui bagaimana itu tentang wasiat ini tentunya terkait juga dengan warisan. Nah, dalam pembagian warisan seperti sudah kita ketahui bersama bahwa para ahli waris itu tidak boleh terhalang menjadi ahli waris. Di antaranya adalah pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, di mana ahli waris itu melakukan tindak pidana pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau melakukan pemfitnahan terhadap pewaris yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Nah, ini diantaranya. Kemudian selain itu, memang itu tidak terdapat di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Halangan mewaris, saya ulangi lagi, halangan mewaris itu adalah diantaranya ahli waris itu tidak beragama Islam. Ini sekalian menjawab apa yang disampaikan oleh Nanda Sinta tadi. Saya mengatakan mewaris, bukan wasiat. Nah, dalam hal ini tentunya walaupun tidak terdapat di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, tetapi rumusannya apa itu pewaris, apa itu ahli waris. Waris ini adalah harus beragama Islam. Kita bisa lihat di sini harus beragama Islam, pewaris pun juga harus beragama Islam. Nah, di sini. Jadi dalam hal ini adalah jadi antara pewaris dengan ahli waris itu harus sama-sama beragama Islam. Ini adalah ketentuan dari syariah, dari ketentuan dari Rasulullah SAW tentang dapatnya saling mewaris antara pewaris dengan ahli waris, itu diantaranya. Ini saya kelonjati saja ini. Kemudian ini yang terkait dengan apa itu macam-macam wasiat. Di dalam Islam itu ada wasiat ikhtiyariyah, ada wasiat wajibah. Wasiat ikhtiar itu ada wasiat atas kehendak si pewaris, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kehendak dari pewaris terhadap atau atas hak milik yang dimilikinya, tentunya yang nanti menjadi harta peninggalan, diberikan kepada mungkin kepada ahli waris atau kepada lembaga atau kepada yang lain begitu. Nah, di sini tentunya diucapkan atau secara lisan atau secara tertulis yang harus dihadapkan disaksikan oleh orang saksi atau mungkin juga di hadapan notaris. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini ada wasiat wajibah. Nah, istilah wasiat wajibah di sini adalah kalau saya melihatnya itu adalah ketika di dalam undang-undang warisan Mesir ada wasiat wajibah yang diperuntukkan untuk cucu yang tidak dapat hadir sebagai ahli waris, diberikan wasiat wajibah. Jadi ini wasiat wajibah ini kalau menurut fatwa MUI, karena ini fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina atau anak luar kawin. Jadi MUI itu merumuskannya adalah untuk anak hasil zina atau anak luar kawin. Jadi wasiat wajibah itu adalah kebijakan ulil amri, penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zinanya sepeninggalnya dia. Ini karena terkait dengan fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina pada tahun 2012 dahulu. Nah, ini, tapi tidak hanya itu sebetulnya. Nah, saya memberikan rumusan wasiat wajibah itu jauh lebih lengkap lagi insya Allah gitu. Ini mengenai wasiat, saya kira pengertian dari wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171F. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Saya kira ini kita lompati saja. Nah, sebelum nanti Bapak Ibu Ananda semuanya yang menjadi notaris atau apapun begitu, tentunya hal ini bagaimana caranya mengeluarkan wasiat ketika si pemberi wasiat atau orang yang pemilik harta itu meninggal dunia. Tentunya hal ini harus melihat ke pasal 175 dari Kompilasi Hukum Islam. Di mana di sini adalah pertama kewajiban dari ahli waris itu adalah mengurus dan menyelesaikan katakanlah jenazah. Kemudian juga menyelesaikan hutang dari katakanlah pengobatan dan sebagainya. Kemudian juga hutang-hutang pewaris, maaf kalau saya tidak berurutan, juga membayarkan wasiat. Nah, setelah memberikan kepada kerabat tentunya di sini, setelah dihitung biaya untuk untuk jenazah dari perawatan pengobatan ketika di rumah sakit, kemudian untuk pemakaman, kemudian juga dikeluarkan dulu hutang-hutangnya, kemudian baru dikeluarkan wasiatnya. Mengapa? Karena hal ini adalah kalau di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 itu memang
Allah menentukan wasiat dulu baru hutang, tapi Rasulullah kemudian dalam hadisnya hutang dulu baru wasiat. Dalam hal ini tentunya hutang itu terkait dengan hak kepemilikan seseorang, jadi harus didahulukan. Bukan berarti ini ayat Allah itu keliru, tidak, na'udzubillahi min dzalik, Allah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tapi di sini dengan pertimbangan, dan itu pun tidak bertentangan dengan apa yang Allah cantumkan di dalam surah An-Nisa ayat 11 maupun ayat 12. Nah, hal itu tentunya kalau melihat dari kondisi sekarang, tentunya katakanlah banyak sejumlah harta peninggalan dikeluarkan dulu hutangnya, baru dibagikan wasiatnya. Mengapa? Karena kalau dibagikan wasiatnya dulu, nanti wasiatnya mungkin jadi hutangnya, jadi harta warisan itu akan jauh lebih kecil jumlahnya. Nah, kalau hutang dulu, kemudian misalkan hutang punya hutang 1M, hartanya itu adalah 4M, hutang 1M, keluarkan dulu hutangnya tinggal 3M. Nah, 3M ini baru dikeluarkan wasiat. Wasiat paling banyak itu adalah sepertiga, berarti hanya 1M. Nah, seperti itu. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian di sini tanggung jawab pewaris itu adalah terhadap hutang dari pewaris itu adalah sebatas harta peninggalannya. Ini yang mungkin perlu kita ketahui. Nah, di sini mengenai unsur-unsur wasiat sama dengan yang sudah kita ketahui, bahwa subjek hukumnya bahwa pemberi wasiat itu harus sudah 21 tahun, kemudian juga dia sehat akalnya, artinya dalam keadaan sehat akal, kemudian juga sudah dewasa tanpa paksaan, dapat mewasiatkan seluruh hartanya, sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga. Nah, tentunya di sini adalah ini mengenai unsur-unsur atau rukun dan syarat dari wasiat. Kemudian yang kedua adalah harta benda yang diwasiatkan itu merupakan hak dari pewasiat, jangan hak orang lain, begitu, tidak boleh. Nah, kemudian dalam hal ini tentunya katakanlah di sini kepemilikan itu berlangsung kepada kepemilikan harta tersebut yang diwasiatkan menjadi pemilik dari penerima wasiat apabila setelah pemberi wasiat itu wafat. Nah, itu diantaranya. Nah, ini mungkin yang penting juga. Saya kira para notaris dan para praktisi semuanya sudah mengetahui benar bahwa wasiat itu harus di hadapan 2 orang saksi, atau secara tulis di hadapan 2 orang saksi, atau di hadapan notaris. Nah, kemudian kalau wasiat itu paling banyak sepertiga, tapi kalau ada wasiat lebih dari sepertiga, itu harus atas persetujuan dari para ahli waris. Kemudian kalau wasiat yang diberikan kepada salah seorang ahli waris juga harus disetujui oleh semua ahli waris. Nah, hal ini sebetulnya ini sering katakanlah kerap terjadi, ada wasiat tapi kemudian pada ketika memberi wasiat itu atau ketika orang tuanya hidup dia setuju, tapi setelah wafat, nah kemudian ada salah seorang, saya tidak setuju, maunya tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya ya diselesaikan di pengadilan. Kalau seperti ini, setelah selesai di pengadilan merupakan putusan atau penetapan, itu nanti baru supaya tidak terkena ada untuk notaris. Jadi hasil dari penetapan atau putusan pengadilan itulah yang nanti akan dicatat sebagai akta notaris di sini. Nah, ini sih tentunya. Nah, kemudian di sini wasiat itu dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, atau tertulis juga di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian di sini adalah siapa ini menjadi ahli waris. Saya kira mungkin bisa dibaca saja ini. Saya ingin langsung ke, sebentar saya sudah pilihkan ada beberapa. Ini halangan menerima wasiat, yaitu wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan yang tertera di pasal 173 dari Kompilasi Hukum Islam tentang halangan mewaris, melakukan tindak pidana pembunuhan atau percobaan pembunuhan, atau melakukan pemfitnahan, atau di sini dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan si penerima wasiat. Ini batal wasiatnya. Saya kira ini secara umum sudah diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Ini si penerima wasiat dipersalahkan telah menggelapkan atau merusakkan atau memalsukan surat wasiat dan dan pewasiat. Saya kira sudah menjadi umum lah hal ini menurut saya. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu
A. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. Jadi B. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya. C. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. Jadi wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan itu adalah musnah. Nah, itu diantaranya. Ini saya kira bisa dibaca, mungkin ini untuk supaya melengkapi saja. Ini mengenai pencabutan wasiat. Ini mungkin kalau ini saya penting saya bacakan. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dan tulisan atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Nah, itu diantaranya. Saya kira sudah menjadi Bapak Ibu menjadi notaris dan semuanya sudah mengetahui tentang hal ini. Mungkin saya akan lebih lebih ke kehususan dari hukum Islam bahwa kalau wasiat sini yang terkait dengan katakanlah kalau wasiat orang tua kepada anak itu dapat ditarik kembali, tapi kalau wasiat anak kepada orang tua tidak dapat ditarik kembali. Itu ada di dalam Perma nomor 8 tahun 2002. Ini jadi maaf ini saya campur-campur begitu, ini sengaja saya buat seperti ini supaya lebih mudah lagi. Nah, ini kemudian ini diantaranya. Kemudian kalau wasiat itu adalah katakanlah diberikan kepada ahli waris. Tentunya di sini kalau ahli waris yang lain tidak menyetujui, maka wasiat itu tidak berlaku. Jadi harus atas sepertinya ahli waris yang lain. Kalau wasiat kepada orang lain itu juga lebih dari sepertiga, maka harus atas persetujuan dari para ahli waris. Nah, besar wasiat itu maksimal adalah sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini ini terkait dengan hibah. Nah, hibah di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah mengatakan hibah itu adalah pemberian suatu benda dari pemilik, tentunya pemilik dari benda tersebut, kemudian dengan sesuka rela, dengan kerelaannya. Kalau Hazan mengatakan dengan karena kasih sayangnya kepada orang yang akan menerima hibah tersebut, tanpa imbalan apapun dari orang menerima hibah itu ketika masih hidup dan diberikannya pun ketika masih hidup. Kalau wasiat itu kan tentunya sesudah meninggal dunia. Nah, kemudian di sini kalau di dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 itu adalah batasan hibah itu sepertiga. Ini dulu yang tidak disetujui oleh Bapak, saya lupa namanya. Itu adalah memang itu Bapak itu benar ke dalam hibah sebenarnya tidak ditentukan dalam syariah itu sepertiga, tapi di dalam kompilasi hukum Islam ditentukan sepertiga. Boleh tidak hal itu? Itu boleh karena untuk apa? Untuk melindungi hak-hak dari para ahli waris supaya tidak dirugikan. Nah, hal ini juga tadi juga saya sudah menyampaikan, Hazairin membatasi hibah itu adalah bukan sepertiga, tetapi dibatasi jangan sampai misalkan merugikan hak-hak ahli waris yang lain, atau hibah itu jangan sampai ada hutang piutang dari katakanlah hutang dari pewaris, kewajiban-kewajiban dari pewaris itu menjadi tidak terbayarkan karena adanya hibah yang memang tidak ditentukan di dalam syariat Islam itu berapa. Tapi boleh secara artinya berijtihad untuk membatasi hibah itu sepertiga maksimal, yaitu untuk melindungi hak-hak dari para ahli waris. Itu diantaranya. Nah, kemudian ini sudah saya sampaikan kalau hibah orang tua kepada anak itu dapat ditarik kembali, tapi kalau hibah anak kepada orang tua tidak dapat. Nanti ada di dalam Perma nomor 8 tahun 2002. Ini saya kira sudah saya ini. Nah, ini kalau saya kira sudah umum lah ini diketahui. Nah, sekarang kita ke Perma nomor 2 tahun 2002. Ini unsur-unsurnya sama seperti yang ada dalam pasal 194 dan 195 tadi. Nah, kemudian di sini saya salinkan ini untuk mempermudah Bapak Ibu ketika akan membuat katakanlah akta ataupun apapun namanya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan segera di sini adalah yang terkait dengan hak perempuan tadi. Kalau ini ini sangat lengkap kalau dalam Perma nomor 8 tahun 2002 itu sangat lengkap, sangat detail. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah membaca wasiat tidak hanya wasiat dan hibah, bukan hibah kalau Perma nomor 2 tahun
nomor 8 tahun 2002 itu tentang yang itu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Itu mengenai hibah, kalau wasiat tidak diatur, tapi mengenai hibah. Nah, hibah hampir serupa dengan apa yang ditentukan dalam kompilasi. Cuma ini lebih detail, lebih lengkap lagi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang terkait dengan ini hibah kepada katakanlah kepada anak yang belum berumur, katakanlah belum memayyiz atau belum cakap melakukan perbuatan hukum. Terang hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu. Jadi hal ini adalah karena mungkin ini kaitannya mengapa dari pembentuk KHES itu mencantumkan hal ini karena terkait dengan perbuatan hukum. Apakah anak itu bisa tidak yang belum katakanlah belum memayyiz. Kalau memayyiz kan kalau di dalam KHI kan umur 12 tahun. Tapi kalau di dalam rancangan kanun keluarga Aceh itu 10 tahun. Nah, kalau untuk KHI itu 12 tahun. Ini dibolehkan di dalam KHES. Nah, kemudian saya kira ini, sebentar, saya langsung saja ke, tarik kembali, saya kira itu nanti bisa dibaca yang terkait dengan, sebentar. Ini hibah, ini yang saya maksud, hibah dari hibah anak kepada orang tua, kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, kepada kemenakan, itu tidak boleh ditarik kembali. Nah, kemudian kalau kepada orang tua kepada anak itu boleh ditarik kembali. Itu memang ada hadis Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai harta warisan. Nah, itu ini juga ada di dalam pasal 211 dari kompilasi hukum Islam. Jadi kalau misalkan ada seorang katakanlah orang tua yang berikan hibah kepada salah seorang anaknya, kemudian anak yang lain itu sebagai ahli waris tidak setuju, maka apa yang diterima oleh anak yang menerima hibah terlebih dahulu, katakan harta yang terlebih dahulu ketika orang tuanya masih hidup itu dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat diantaranya ketika saya menjadi narasumber terkait dengan hukum waris pada beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun yang lalu. Ini diantaranya. Tapi di sini di dalam kompilasi hukum Islam maupun di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu ditentukan demikian. Nah, ini yang yang sangat penting. Mungkin yang ini yang tidak terdapat di dalam di dalam kompilasi hukum Islam. Apabila suami atau istri tatkala masih dalam ikatan pernikahannya saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta. Nah, ini yang berbeda dengan BW. Kalau di dalam BW kan tidak boleh kecuali hadiah, kan begitu. Kalau di dalam hukum Islam yang dimuatkan di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, Perma nomor 8 tahun 2002 boleh. Ini saya wallahu alam apakah Bapak Ibu sudah mengetahui. Tapi hal ini memang saya sangat jarang juga mendengar katakanlah masukan-masukan dari yang lain atau mungkin juga saya yang tidak mendengar. Nah, kemudian di sini apabila suatu diberikan sebagai pengganti harta terima oleh ini, saya kira ini terkait sebentar. Ini yang bisa ditarik kembali. Kemudian ini yang saya kaitkan dengan sebentar tarik kembali ini yang suami istri yang ini. Sengaja saya carikan gambar ini tadi malam, saya carikan bagaimana ya caranya supaya dapat tergambarkan apa yang terdapat di dalam bagian keempat mengenai hibah orang yang sakit keras di sini. Jadi di sini di dalam pasal 724 dari kompilasi hukum ekonomi syariah ditentukan adalah apabila seorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras, lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah. Dan baitul mal itu semacam balai harta peninggalan bagi orang Islam, tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.
Nah, jadi di sini mengapa ada disebutkan Baitul Mal? Karena Baitul Mal itu adalah katakanlah lembaga yang berhak untuk menerima harta warisan atau wasiat atau hibah atau kafarah bagi orang Islam. Katakanlah di sini, apabila pewaris itu tidak mempunyai ahli waris sama sekali, seperti pernah dulu kasus ada salah seorang mahasiswa dari magister kenotariatan menulis tentang hal tersebut. Kebetulan saya jadi pembimbingnya. Jadi ada seorang istri tidak mempunyai ahli waris sama sekali. Dia hanya punya keluarga dari suaminya. Nah, kemudian suaminya pun sudah meninggal dunia. Maka disinilah terjadi perbedaan, katakanlah, keputusan antara pengadilan agama dengan pengadilan tinggi agama. Nah, di sini, apakah harta tersebut merupakan hak dari Baitul Mal atau diberikan kepada katakanlah ahli waris yang tidak seiman. Nah, ini mungkin tidak hanya anak, Nak Sinta, tetapi juga ada ahli waris yang lain yang seharusnya berkedudukan sebagai ahli waris, karena dia itu tidak beragama Islam, maka tidak bisa berkedudukan sebagai ahli waris. Nah, ini ada ketentuannya tentang hal, ada jurisprudensinya maksud saya. Nah, hal ini, Baitul Mal itu adalah tidak berhak. Nah, karena itu saya mengharapkan nanti Bapak Ibu jadi notaris berusaha juga untuk mendirikan Baitul Mal nasional. Karena nanti Balai Harta Peninggalan itu nanti hukumnya juga berbeda nanti. Karena sekarang kalau tidak salah menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang akta juga itu diserahkannya kepada BHP Balai Harta Peninggalan. Karena itu dulu Pak Winanto telepon saya, bagaimana nih Bu Neng kalau seperti ini? Jadi bagaimana tentang katakanlah tugas dari para notaris? Nah, saya pun tidak setuju kalau hanya diberikan kepada Balai Harta Peninggalan tentang pembuatan akta notaris, maksudnya akta tentang waris yang berkaitan dengan dari berbagai golongan penduduk. Karena masih difahami ada, kalau menurut saya golongan penduduk hanya WNA dan WNI, tapi sampai dengan waktu tahun lalu saya memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, masih digunakan juga itu tentang golongan keturunan dari dari Arab dan sebagainya. Nah, itu diantaranya. Nah, ini sangat penting menurut saya. Kemudian berikutnya, nah ini. Jadi kepada Bapak Ibu atau saudara atau siapapun yang tidak memiliki keturunan, itu jangan khawatir. Di dalam pasal 725 dari kompilasi hukum ekonomi syariah ditentukan, apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang istri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya, menghibahkan seluruh hartanya kepada istrinya atau suami, ketika salah seorang dari mereka dalam keadaan dalam kondisi sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah. Dan Baitul Mal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal. Nah, tentunya di sini adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh suami atau oleh istri, apabila suami atau istri itu tidak mempunyai ahli waris lain kecuali suaminya atau istrinya. Jadi boleh diberikan seluruh hartanya, dihibahkan seluruh hartanya ketika suami atau istri masih hidup dan sudah diserahkan, itu adalah sah. Dengan demikian maka Baitul Mal atau juga disebut sekarang ini dikenalnya dengan Balai Harta Peninggalan, dalam hal ini adalah tidak berhak untuk campur tangan atas harta peninggalan itu jika si pemberi hibah itu sudah meninggal dunia. Nah, ini mungkin ya, saya wallahu alam, saya kira Bapak Ibu tentunya semuanya sudah mengetahui juga, tapi hal ini tentunya tidak saya sampaikan kembali. Nah, kemudian ini mengenai sama dengan apa yang di dalam KHI mengenai batasan hibah itu adalah tidak boleh lebih dari sepertiga, ini mungkin uraian lebih ini lagi. Jadi apabila seorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali
ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Kemudian tetapi jika hibah itu diberikan dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Jadi hibah untuk ahli waris, salah seorang ahli waris harus atas dasar persetujuan dari ahli waris yang lain. Mengapa hal itu? Apakah itu melanggar hak asasi manusia, hak dari pewaris? Tidak. Justru di situ letak keadilannya. Saya ingat, saya baca, saya ingat ketika saya masih ingat dalam benak saya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu saya membaca bahwa ada, tentunya saya ulang-ulang gitu, ada hadis Rasulullah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah menghadap bahwa dia akan memberikan sebagian hartanya kepada salah seorang anaknya. Nah kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah masih ada anak yang lain? Kata si sahabat itu ada. Berikanlah kepada semuanya. Nah ini untuk supaya tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris. Karena itu adanya ketentuan atau syarat seorang ahli waris menerima hibah dari, katakanlah dari si pemberi hibah, maka harus atas dasar persetujuan ahli waris yang lain. Untuk apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi, jika hibah itu diberikan kepada bukan ahli waris, itu boleh. Tidak. Asalkan tidak lebih dari sepertiga. Tapi kalau lebih dari sepertiga, tetap harus atas persetujuan dari para ahli waris. Nah, itu diantaranya mengenai yang terkait dengan hibah. Nah, ini mengenai yang terkait dengan dengan hutang. Jadi apabila seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal, maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran utangnya. Karena utang itu lebih diutamakan. Wajib membayar terkait dengan hak-hak dari yang bersangkutan, hak individu. Karena di dalam Islam itu hak kepemilikan itu adalah individual. Tetapi tentunya di sini mengapa hal ini pun katakanlah ditentukan, walaupun saya tidak tahu lah, saya tidak pernah tahu tentang pembentukan atau penyusunan tentang KHES ini. Tentunya hal ini adalah juga sesuai dengan ajaran Islam bahwa orang yang berhutang itu harus dibayar. Nah, seperti itu. Kalau misalkan, karena itu kaitan juga dengan pasal 175 dari Kompilasi Hukum Islam, bagaimana cara pembagian harta peninggalan sampai menjadi harta warisan, seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk kepentingan pengobatan, pemakaman, kemudian juga untuk baru dibayarkan utang, wasiat, memberikan kepada kerabat, nah baru jadi harta warisan. Nah kalau misalkan itu sudah habis, hutang itu sebatas apa yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi tidak dibebankan kepada ahli waris, karena itu di dalam Islam itu tidak ada katakanlah ahli waris itu untuk menolak menjadi ahli waris, tidak ada dalam Islam. Jadi dalam hal ini adalah karena beban itu tidak dibebankan kepada para ahli waris. Tetapi dalam hal ini tentunya sebagai ahli waris yang katakanlah yang saleh atau solehah atau yang berbakti kepada orang tuanya, tentunya akan berusaha untuk katakan membayarkan utang dari dari orang tuanya atau dari pewaris seperti itu. Tapi tentunya di sini orang yang berpiutang juga harus memaklumi sejauh mana beban itu, jangan sampai ahli waris itu jadi katakanlah jadi korban dalam hal ini. Ini mengenai wasiat di dalam hukum Islam. Ini pengertian wasiat wajibah sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini wasiat wajibah di dalam rancangan Kanun Hukum Keluarga Aceh tahun 2019. Kebetulan dulu saya diminta untuk jadi narasumber di DPR Aceh. Jadi sini singkat saja kalau menurut dari rancangan Kanun Aceh ini. Cuma kemarin sekarang sedang dibentuk lagi rancangan Kanun
Aceh, hukum keluarga Aceh ini pada tahun lalu saya diminta juga jadi narasumber, tapi belum selesai, belum sampai kepada waris, baru hukum perkawinan pun belum selesai, jadi belum sampai membahas tentang wasiat, tentang hukum waris, termasuk wasiat. Nah, di sini menurut rancangan kanun hukum keluarga Aceh tahun 2019, wasiat wajibah adalah wasiat yang dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Singkat saja, seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya ini saya untuk melengkapi saja. Nah, di sini saya berusaha untuk merumuskan apa itu wasiat wajibah. Berdasarkan dari hasil penelitian dulu, Dian, mudah-mudahan nih Dian, jadi ketika saya dulu menulis tesis, harusnya tahun 98 itu selesai dan sedang bimbingan. Nah, ternyata guru besar saya almarhum Profesor Daud Ali, ayahanda dari Ananda Dian, itu adalah wafat. Nah, ini juga hasil saya juga berkonsultasi dengan beliau di antaranya tentang wasiat wajib, walaupun belum sempurna ketika itu. Saya penelitian di daerah Pandeglang, Banten. Saya penelitian bertahun-tahun terkait juga dengan wasiat wajibah dan ada di dalam tesis saya. Dalam hal ini wasiat wajibah, ya, jadi saya mungkin agak rinci sekali ya, jatuh wasiat yang tidak dibuat ketika pemberi wasiat atau waris itu masih hidup. Baik secara lisan maupun tulisan, diperuntukkan untuk siapa? Untuk anggota keluarga. Karena alasan sebagai berikut. Sebagai itu karena hubungan darah yang sah, yang tidak dapat tampil sebagai ahli waris, karena terhalang menjadi ahli waris. Nah, ini diantaranya, kalau di Mesir terhadap cucu, Zul Arham, cucu melalui anak perempuan. Nah, kalau di Indonesia sudah ada pasal 185 KHI, jadi cucu itu baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan tetap dapat tampil sebagai ahli waris. Atau mungkin karena hal-hal lainnya. Kemudian terhalang oleh ahli waris yang berhak tampil sebagai ahli waris, yaitu ahli waris yang tidak termasuk atau bagian dalam kelompok keutamaan untuk kelompok derajat ahli waris tertentu. Nah, di sini mungkin seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa tahun yang lalu mengenai ada kelompok keutamaan ahli waris, ada kelompok derajat ahli waris menurut Mahkamah Agung. Nah, ini mungkin saja ingin memberikan kepada saudaranya, kepada anaknya masih ada, itu sangat dimungkinkan. Itu yang saya maksudkan. Kemudian juga tentang karena perbedaan agama. Nah, ini untuk menjawab Ananda Sinta ini. Jadi boleh memberikan wasiat atau wasiat wajibah kepada keluarga yang karena perbedaan agama. Kemudian anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan darah yang sah atau anak hasil zina seperti yang saya sampaikan. Oh, tadi perbedaan agama, ini anak hasil zina ya. Ini perbedaan agama, karena perbedaan agama tadi anak hasil zina juga berhak untuk mendapatkan wasiat atau wasiat wajibah atau hibah. Hal ini mungkin untuk informasi ketika pada tahun 9596 saya melakukan penelitian tentang bagaimana perempuan ketika itu belum seperti sekarang diperjuangkannya. Jadi saya melihat ada banyak sekali perempuan yang walaupun saya mungkin tidak meneliti, tapi di mata saya, tidak saya kecil, banyak perempuan yang jadi korban. Korban karena apa? Dia berzina, memang dia berzina. Kemudian ditinggalkan oleh laki-laki pezinanya, sehingga dia hamil sendiri, melahirkan sendiri, membiayai sendiri, menghidupi sendiri, membiayai anak-anak sampai anak itu dewasa. Itulah yang membuat saya ketika saya belajar usul fiqh kepada Profesor Satria Effendi, saya bertanya, saya tergugah. Lalu saya rumuskan dalam buku saya bahwa terhadap anak hasil zina itu adalah laki-laki, disebut ayah biologis, laki-laki pemilik sperma yang mengakibatkan anak itu lahir ke dunia adalah dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah biaya kehidupan bagi anak hasil zina itu, kemudian juga biaya pendidikan, perawatan, pengobatan, dan kepentingan lainnya sampai anak itu dewasa dan mandiri. Nah, tapi memang di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Tetapi di antara mereka dapat saling memberikan wasiat atau wasiat wajibah atau hibah atau hadiah. Nah, ini terkait dengan anak hasil zina. Begitu juga sebetulnya dengan perbedaan agama. Antara keluarga atau kerabat karena hubungan sesusuan yang mana di antara mereka itu ada larangan perkawinan. Tapi hal ini saya belum berhasil juang saya. Ketika saya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu saya menghadap kepada salah seorang hakim agung agar ditentukan mengenai
hak untuk keluarga sesusuan mendapatkan wasiat atau wasiat wajibah ditentukan secara katakanlah secara secara yuridis formal lah seperti itu, entah sema entah apa. Tapi saya belum berhasil karena waktu itu Hakim Agung menyatakan kepada saya pembuktiannya susah, Bu Neng. Kata saya tidak susah, Yang Mulia. Karena dalam hal ini saya beberapa kali juga diminta keterangan sebagai ahli untuk bagaimana kedudukan perkawinan dari orang yang melakukan, ternyata mereka itu keluarga sesusuan. Jadi buktinya itu adalah dari mana? Di antaranya dari keputusan pengadilan. Nah itu di antaranya. Dan untuk langsung saya juga sampaikan bahwa terhadap hasil perkawinan, anak hasil perkawinan yang karena katakanlah larangan sesusuan itu, anaknya tetap merupakan anak sah dari si ayahnya. Karena dia tidak berniat untuk berzina. Dia hanya tidak tahu bahwa antara ibu dan ayahnya itu adalah keluarga sesusuan. Sekarang ada tidak itu? Saya kira ada. Pada akhir tahun 80-an saya pernah memuat tulisan saya dulu ada koran namanya karya yang dari Golkar itu. Karya-karya begitu. Nah, saya menulis tentang bagaimana itu tentang keluarga sesusuan. Nah, kemudian karena hubungan anak tiri. Nah, ini mengenai anak tiri juga dari hasil penelitian saya. Ketika begitu selesai, saya menyerahkan tesis saya mungkin kurang lebih sebanyak 1000, kurang lebih mungkin, atau mungkin saya lupa persisnya, tapi sekitar 1400 halaman. Di antaranya tentang, tapi yang asli itu segitu, tapi yang ada di perpustakaan tidak sebanyak itu. Di antaranya saya berusaha agar anak tiri, orang tua tiri itu berhak untuk mendapatkan wasiat atau wasiat wajibah atau hibah. Alhamdulillah hal ini sudah dalam SEMA nomor 7 tahun 2012. Jadi alhamdulillah sudah diakomodir oleh Mahkamah Agung. Kemudian anak hasil bayi tabung atau reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Jadi diteramkan dan dilahirkan ibu tiri sebagai ibu pengganti surrogate mother. Ini sebenarnya ada di dalam tulisan saya di dalam buku bersama dosen Fakultas Hukum UI. Dalam hal ini menurut saya dari hasil katakanlah kajian saya, anak katakanlah sperma dan ovumnya dari ibu kandungnya kemudian ditanamkan kepada ibu tirinya. Nah, dalam hal ini maka menurut dari hasil penelitian saya, anak tersebut adalah tetap mempunyai hubungan waris dengan ibu pemilik ovum dan dengan pemilik rahim itu adalah bisa dapat saling memberikan wasiat atau wasiat wajibah. Nah, itu diantaranya. Dan anak angkat sudah kita ketahui bersama, anak angkat adalah pasal 29 KHI. Kemudian berdasarkan untuk hal ini tentunya adalah penerapannya harus berdasarkan atas penetapan dari peradilan agama atau keputusan dari peradilan atau mahkamah syariah. Nah, di sini. Jadi kalau di Indonesia wasiat wajibah itu harus berdasarkan dari penetapan karena harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama atau ke mahkamah syariah. Ini diantaranya mengenai apa yang saya jadi dari hasil pemikiran saya. Ini mengenai pengertian hibah saya kira tidak usah diulangi. Ini usul-usulnya saya tidak diulangi. Nah, ini ini sudah saya sampaikan juga siapa saja sih. Nah, di dalam kalau dalam kewarisan itu harus sama-sama harus asas personalitas keislaman. Tapi dalam wasiat dan hibah kepada suami istri juga tidak terhalang. Kemudian saya melihat di sini kalau tidak ditentukan bahwa si pewasiat itu harus beragama Islam, si penerima wasiat juga harus beragama Islam, tidak ditentukan demikian. Hal ini tentunya kalau saya melihat dari buku yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughni, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah dasar hukumnya surah Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9, itu adalah diperbolehkan. Ini diantaranya. Nah, kemudian ini fatwa MUI tentang apa? Tentang kewarisan beda agama. Jadi dibolehkan. Jadi kewarisan beda agama, tapi di sini tidak boleh saling mewaris. Yang boleh adalah ini hibah, wasiat, dan hadiah. Wasiat termasuk di sini adalah wasiat wajibah. Nah, ini yang terkait dengan tadi yang sudah macam-macam anak, ada macam-macam anak sudah di sini mungkin nanti dibaca saja, ada 14 macam anak yang saya temukan di sini. Dasar hukum anak hasil zina. Nah, ini pasal 186 ada, kemudian juga di sini mengenai ini apa yang saya pikirkan, alhamdulillah ketika pada tahun 2012 dulu ketika putusan Mahkamah
konstitusi tentang kasus Macica Muchtar, yaitu putusan MK nomor 46 tahun 2010 yang diputuskan pada tanggal 17 Februari tahun 2012. Kemudian waktu itu MUI, kebetulan saya sudah di Bandara Suta, dia meminta pendapat saya tentang kedudukan anak hasil zina itu, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi fatwa MUI tentang anak hasil zina tersebut. Seperti apa yang saya sampaikan, tentunya dengan beberapa karena apa yang saya temukan itu pendapat. Kalau sudah di fatwa MUI berarti sudah merupakan hukum. Nah, seperti itu, dan bisa dijadikan sumber hukum oleh penegak keadilan. Penegak hukum, maksud saya, maaf. Di antaranya pada intinya adalah bahwa si keterangan sudah habis waktunya. Pada intinya adalah boleh Bu, 15 menit lagi. Oh, baik. Karena hari ini waktunya untuk Ibu saja. Nah, mungkin di sini yang perlu saya sampaikan adalah, mungkin saya bacakan saja, bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Jadi tidak ada hubungan nasab. Hubungan nasabnya kemana anak hasil zina? Ke ibunya dan keluarga ibunya. Di dalam BW, kalau misalkan anak hasil zina itu ada dilahirkan oleh istri yang terikat perkawinan, disebut anak zina. Dia tidak mempunyai hubungan mewaris dengan siapapun, kan begitu, hanya mempunyai hak untuk nafkah saja. Dalam Islam itu tetap bisa mewaris, tapi dengan ibunya, keluarga ibunya. Dasar hukum pasal 186 dari kompilasi hukum Islam, tentunya dengan yuktu fatwa MUI ini. Dan anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perbuatan zina dari kedua orang tuanya. Kemudian pezina dikenakan, nah ini dalam Islam itu saya berusaha juga ini, maaf kepada teman-teman atau kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak sejalan dengan saya. Saya sebenarnya berusaha untuk bagaimana itu di dalam undang-undang, bahkan dulu saya tidak setuju dengan adanya undang-undang sebutnya sekarang dengan undang-undang TPKS, ya, undang-undang 12 tahun 2022. Kenapa? Karena di situ mungkin kapan-kapan bisa mengkaji juga, tapi mungkin di luar notaris, ya. Dalam hal ini, tapi perlu diketahui juga bagaimana sebetulnya nanti kedudukan dari suami atau istri atau anak bersangkutan, atau bagaimana dengan pemaksaan perkawinan terkait dengan hal ini. Nah, namun di dalam undang-undang TPKS tidak ditentukan bagaimana itu tentang zina dan sebagainya. Dulu saya berusaha untuk memasukkan hal itu dengan penelitian yang saya lakukan, kemudian juga saya menyampaikan teori saya tentang teori neo receptio a contrario, dan hal ini tentunya sejauh itulah yang saya usahakan. Dan zina, larangan zina sekarang ada dapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pasal 411, 412 itu tentang larangan kohabitasi. Tapi hal ini masih delik aduan, jadi masih sangat longgar bagi orang yang akan melakukan zina. Jadi masih dimungkinkan untuk adanya lahir anak hasil zina. Dan ini tugas Bapak Ibu yang jadi notaris, bagaimana halnya supaya anak hasil zina itu yang tidak berdosa itu jangan jadi korban. Dia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan laki-laki yang pemilik sperma, yaitu mendapatkan wasiat atau wasiat wajibah atau hibah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Alhamdulillah, apa yang Allah takdirkan dulu saya berpikir tentang hal ini sudah jadi fatwa MUI, kemudian memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Jadi dalam hal ini maksudnya hukuman yang berupa tadi berupa kewajiban untuk memberikan biaya kehidupan, kemudian biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya perawatan, dan biaya kepentingan lainnya bagi anak adalah bukan berarti itu adanya hubungan nasab, tidak. Karena hubungan nasab tidak ditentukan oleh adanya hubungan tersebut. Karena itu saya membedakan antara hubungan nasab dengan hubungan perdata. Waktu saya jadi narasumber dari peneliti dari Mahkamah Konstitusi, saya sampaikan hal itu. Ternyata alhamdulillah Pak Mahfud MD juga mempunyai istilah yang sama dengan saya tentang hal tersebut. Ini rekomendasi, tentunya hal ini adalah nanti dibaca saja bagaimana usaha dari
MUI untuk supaya zina itu betul-betul dilarang di Indonesia. Tapi inilah yang kita temukan sekarang ini, zina sudah dilarang dalam pasal 411, dalam pasal 412 itu tentang kohabitasi, akan tetapi dalam hal ini adalah yang dapat mengadukan kalau zina ataupun kohabitasi itu hanya kalau terikat perkawinan itu hanya ini bocor ya, maaf ya, ini bocor. Maaf bocor. Konsentrasi saya agak terganggu kalau bocor. Jadi hal ini ada terkait dengan kewajiban tugas Bapak Ibu sebagai notaris bahwa masih dimungkinkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, saya sebut KUHP, kita sebut KUHP baru, yang akan berlaku nanti Januari tahun 2026, mudah-mudahan saya panjang umur, saya sekarang sudah 76 tahun, 3 tahun kemudian berarti 79 tahun, mudah-mudahan panjang umur saya masih menyaksikan tentang perjuangan selama ini. Dan hal ini adalah yang bisa mengadukan siapa? Kalau istrinya berzina, suaminya berzina, hanya suaminya ada istrinya yang mengadu. Tapi kalau anak, katakanlah orang yang tidak terikat perkawinan, yang bisa mengadu siapa? Hanya orang tuanya atau anaknya. Anaknya pun anak kandung. Nah, waktu itu saya bertanya kepada Prof. Harkisuti Harkisnowo. Kata saya, Prof, anak yang bisa mengadukan itu anak apa? Apa anak kandung, apa anak tiri, apa anak asuh, apa anak angkat? Saya bilang gitu. Anak kandung, Mbak Neng. Itu dalam penjelasannya, anak kandung berumur 16 tahun baru bisa mengadukan perbuatan zina dari orang tua. Atau orang tuanya yang melihat, katakanlah anaknya berzina, bisa mengadukan ke kepolisian. Rasanya agak mustahil juga hal itu ya. Bisa terjadi hal itu. Dan sudah saya sampaikan juga di beberapa pertemuan tentang hal tersebut, kemustahilan tersebut. Tapi ya sudahlah, itu lebih baik daripada KUHP sekarang ini yang ada dalam pasal 284, yang hanya melarang perzinahan itu bagi laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan. Tapi dalam hal ini masih dimungkinkan adanya anak hasil zina dengan adanya Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 itu. Ini diantaranya ini mengenai, saya kira ini pasal 186. Ini penjelasannya, ini penjelasan pasal 186. Yang saya sayang sekali dalam KHI yang beredar itu penjelasan pasal 186 itu kok hapus ya? Kok tidak ada gitu? Padahal itu ada loh. Jadi yang dimaksudkan dengan anak luar kawin itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Nah ini kan tidak artinya kalau tidak lengkap begitu cukup jelas. Menurut saya tidak jelas kalau yang ada mungkin pada Bapak Ibu, pada Ananda, pada semuanya itu adalah menurut saya tidak lengkap itu. Saya ambil ini dari KHI yang saya peroleh dari, mungkin bisa dicari di Google, ya peroleh, selain memang saya juga ada, aslinya begitu, KHI, kemudian juga artinya dari salah seorang penyusun dari KHI tersebut, saya memperolehnya, nah kemudian saya dari Mahkamah Agung itu ada. Ini dasar hukum anak angkat saya sudah tahu semuanya, saya kira ini dalam pasal 209 KHI. Anak tiri sudah saya sampaikan tadi, beda agama, itu sudah saya sampaikan tadi, itu sangat dimungkinkan dibolehkan. Jadi beda agama itu adalah suatu yang ini untuk menjawab apa yang disampaikan lagi-lagi yang tadi dikatakanlah dipancing oleh Ananda Sinta, itu sangat dimungkinkan. Tapi nantinya itu seperti apa jawabannya? Itu adalah jawabannya nanti adalah wasiat, bukan mewaris, tapi wasiat atau diperhitungan wasiat atau wasiat wajibah maksimal 1/3. Nanti maksimal 1/3, bagaimana yang lain kalau misalkan ahli warisnya itu bagiannya sedikit. Nah dalam hal ini, dulu saya pernah ditanya juga tentang hal ini, tapi menurut saya bagian warisan, bagian harta peninggalan yang diberikan kepada katakanlah keluarga atau anak angkat yang menerima wasiat atau wasiat wajibah, itu tidak boleh melebihi bagian harta warisan diterima oleh ahli waris yang bagiannya terkecil. Itu di antaranya. Nah ini maaf saya senang bunga-bunga. Saya kira ini hibah sudah saya sampaikan tadi, sudah sangat ini mudah-mudahan ini mengenai hibahan orang sakit, ini saya gambarkan ini. Nah kemudian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di sini makin banyak peserta yang datang karena tadi mungkin terjebak macet, dan di sini kita heboh
melihat paparan Ibu. Aduh, Boleh mohon ya, Bu, maaf itu. sebelum ya karena saking menyimaknya Bu, jadi "Ih, kok begini, kok begitu." Jadi ada beberapa pertanyaan yang ada dari forum ini ya Bu, sebelum kita membaca yang dari chat room. Izinkan kami menyampaikan pertanyaan ya Bu ya. Silakan, Menarik Bu. sekali yang Ibu sampaikan berkenaan dengan kalau di BW suami istri tidak boleh saling menghibah seperti itu. Sementara di dalam hukum Islam katanya boleh. Nah, pertanyaan kami ini apakah khusus benda bergerak atau juga berhubungan dengan benda tidak bergerak? Pertanyaannya adalah pada benda tidak bergerak. Karena sepertinya ya kita kan bicara tentang kelaziman yang biasa kita lakukan apabila kita membuat akta hibah ya Bu ya. Nah di situ kan kalau suami istri tidak boleh menghibah karena ujung-ujungnya si BPN juga punya pemikiran yang sama. Nah, apabila kita ini terjemahkan yang tadi statement Ibu, penyimpangan seperti apa yang akhirnya kita bisa terima dan seperti apa tulisannya nanti di dalam premis sehingga akhirnya nanti bisa diterima oleh kantor pertanahan sebagai bukti untuk perubahan hak kepemilikan atas barang tidak bergerak tersebut. Itu satu ya Bu. Kedua, Saya jawab dulu satu-satu. Saya jawab dulu. Siap. Di dalam Islam tidak ada batasan, tidak ada perbedaan hibah benda bergerak ataupun tidak bergerak. Tidak ada batasan. Nah, tentunya hal ini menurut saya peraturan perundang-undangan yang sekiranya akan membatasi keberlakuan hukum Islam, hendaknya menurut saya disesuaikan. Karena salah satu pembentukan hukum Islam itu ada pembentukan hukum adalah hukum Islam. Tapi dalam kompilasi ini, hukum Islamnya sendiri apa sudah bisa ditarik ya Bu yang untuk kita bisa jadikan dasar dalam premis akte kita? Oh bisa ya? Sangat bisa. Itu di dalam jadi itu yang saya sampaikan tadi itu adalah perma. Oh, permanya ya. Dalam KHI itu tidak ada. Justru dalam perma. Perma nomor 8 tahun 2002 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang saya ketahui adalah tidak dibatasi tidak dibatasi benda bergerak atau tidak bergerak. Memang kalau tidak salah kalau di dalam BW kan ada batasan berikan hadiah bukan hibah. Itu pun dibatasi nilainya, tidak boleh katakanlah tidak boleh melebihi dari harta si pemberi hibahnya atau suaminya atau istrinya, kan begitu. Karena saya tidak dalam benar tentang, hanya sekilas saja saya mempelajari BW untuk pembanding. Dalam Islam tidak dibatasi hibah benda bergerak atau tidak bergerak. Artinya seluruh harta peninggalan, harta yang dimiliki oleh si suami atau si istri ketika dia masih hidup, walaupun dalam keadaan sakit keras, kemudian dia menghibahkan hartanya, seluruh hartanya kepada istrinya atau kepada suaminya, kemudian diserahkan ketika itu. Hanya katakanlah sudah terjadi lah serah terima atau ijab kabul lah dan diserahkan hartanya. Itu sah. Kemudian Baitul Mal ini semacam balai harta peninggalan. Itu tidak berhak untuk katakanlah mengajukan tuntutan atas harta yang ditinggalkan oleh katakanlah si pewaris, si pemilik harta tersebut. Karena misalkan begini, kalau misalkan suami yang meninggal, tanpa kata tidak punya ahli waris siapapun, maka istri mendapatkan 1/4. Itu kalau dari hukum waris. Lalu sisanya kemana? Nah, sisanya inilah ada faham, termasuk kompilasi hukum Islam, faham bahwa dalam hal ini, kalau dalam kompilasi hukum Islam, dalam KHI tidak ada. Jadi Bapak Ibu semuanya harus cari di Google tentang buku pedoman dan teknis administrasi pengadilan agama, peradilan agama. Di situ dijelaskan tentang bagaimana, walaupun ada beberapa hal juga yang saya kritiki juga dari buku, dia dikeluarkan Mahkamah Agung. Nah, dalam hal ini apabila istri mendapat katakanlah 4M, istri hanya dapat 1M karena 1/4 karena tidak punya anak. Berarti kan surah An-Nisa ayat 12 atau kalau KHI di dalam pasal 180 KHI. Lalu sisanya yang 3M, yang 3/4 kemanakan? Nah, dalam hal ini
kalau menurut mazhab Syafi'i itu diberikan kepada Baitul Mal, dan itu yang diikuti oleh kompilasi hukum Islam. Ini kompilasi hukum Islam. Tapi Perma nomor 8 tahun 2002 berbeda. Jadi suami itu dapat menghibahkan. Nah, kalau misalkan dengan proses dengan proses pewarisan pun, kalau menurut Hazairin, yang sisa 3/4 tadi atau 3M tadi juga diberikan kepada istrinya. Jadi tetap seluruh harta, walaupun tanpa proses hibah. Nah, seperti itu. Nah, kalau suaminya yang meninggal, kalau proses kewarisan, suaminya kalau istrinya itu tidak mempunyai ahli waris yang lain selain suami mendapatkan setengah harta. Setengah dari 4M berarti 2M. Yang sisanya setengah, yang 2M kemanakan? Menurut KHI, Yungto, jurisprudensi di Mahkamah Agung yang dimuat di dalam buku pedoman teknis dan administrasi peradilan agama, itu istri atau suami tidak berhak untuk mendapatkan bagian rad. Itu diradkan namanya. Karena itu diberikan ke Baitul Mal. Nah, karena itu pula dalam hal ini, kalau misalkan hal ini suami berarti itu harus ke Baitul Mal. Nah, kemudian menurut Hazairin tidak. Itu adalah diberikan kepada suaminya atau istrinya. Yang sisa yang diradkan tadi, yang sisa bagi tadi. Apakah itu pendapat Hazairin murni? Tidak. Itu juga ada. Kalau tidak salah Ibnu Abbas atau salah seorang sahabat lah, itu sependapat dengan Hazairin. Sebenarnya itu bukan pendapat Hazairin, pendapat Pak Said Talib. Saya ingat sekali ketika itu. Nah, karena Pak Said Talib cerita kepada saya tentang hal tersebut. Nah, tapi ini yang ditentukan adalah hibah. Hibah dalam Islam memang tidak dibatasi, tapi dalam KHI dibatasi sepertiga. Kenapa? Untuk perlindungan apabila ada ahli waris yang lain. Kan begitu ya kan. Nah, sekarang saya mencontohkan suatu kasus yang mahasiswa MKN dulu. Seperti itu. Jadi istrinya, kalau tidak salah, saya lupa, kalau tidak salah suaminya masih hidup. Kalau tidak salah waktu itu, suaminya masih hidup. Nah, kemudian hartanya itu adalah suaminya masih hidup, kemudian ada sisa diberikan kepada suaminya, setengahnya kemanakan? Pengadilan agama kalau tidak diberikan ke Baitul Mal. Tapi pengadilan tinggi agama diberikan kepada siapa? Kepada keluarga suami yang tidak Islam. Lalu saya berpikir, kenapa ya? Oh, ini kemaslahatan. Dari aspek kemaslahatan. Boleh tidak gitu? Itu berarti itu kan terobosan begitu. Nah, sebetulnya kalau melihat dari hibah, katakanlah hibah memang tidak dibatasi. Kalau kita melihat dari hukum hibah yang bukan hasil pemikiran yang di dalam pasal 210 KHI. Kalau di dalam KHS kan tidak dibatasi murni, walaupun di situ juga ada pembatasan. Tapi boleh sih tidak memberikan hibah seluruhnya. Boleh juga begitu, tapi jangan sampai merugikan ahli waris. Kalau ada ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa diterima. Baik Bu, suatu pencerahan yang luar biasa dan juga ini sebagai suatu terobosan ya, semoga ini bisa diimplementasikan secara mudah di begini Ibu, maaf Ibu, mungkin Ibu bisa mencari jurisprudensi tentang hal itu. Ya. Bisa dicari sehingga Ibu jadikan dasar hukum oleh Ibu dalam ketika membuat akta. Ya, permanya juga nanti akan kami cari ya Bu, permanya kemudian. Perma mudah sekali itu. Iya. Perma ada di Google. Ya, itu kenapa saya salinkan untuk nanti saya kirimkan kepada Fuli mana sudah hadir Pak belum? Ada. Nanti saya sampaikan kepada Fuli. Kenapa saya sebetulnya itu salinan saja. Memang saya salinan saja saya menjelaskannya tanpa membaca itu sih saya nyerocos aja biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Ada yang raise hand, siapa ya? Boleh memperkenalkan diri dulu? Pak Singgi. Pak Singgi. Oh ya, tidak ada. Ibu Hafni. Ibu tuh bagus. Siapa namanya? Ibu Hafni. Foto ini di belakang. Saya panggil 3 kali, nggak ada. Silakan Bu Hafni. Ya gimana? Perkenalkan diri dulu ya. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafni. Mau tanya Bu. Dari mana? Sebentar. Ibu Hafni dari Apakah- mana? Saya di Bandung, Teh. Oh, di Oh Bandung. iya, Mangga, mangga. berarti masyarakat masuknya ya. Iya, Ya. silahkan. Ya. Oh, mangga, mangga, mangga Bu Hafni. Apakah Syah warisan dari orang tua suami dihibahkan lagi ke ibunya, dan setelah beberapa bulan suami saya Wafat. ya Kenapa meninggal? ya meninggal. Nah, itu uang warisan itu sebetulnya sudah dibagi-bagi jauh sebelum suami meninggal gitu. Nah, yang saya pertanyakan itu kan udah haknya almarhum uang warisan itu. Nah, 2 bulan sebelum almarhum meninggal, Gitu dong. akhirnya dapatlah rumah itu. Kan ya mencari ya, maksudnya mencari rumah tersebut. Ya. Tapi rumah itu katanya dihibahkan gitu. Ya, pertanyaannya sepertinya sudah cukup ya Teh. Apakah sah warisan dari Ya. orang tua suami dihibahkan kembali ke ibunya gitu? Ya. Ya. Oke, terima kasih. Silahkan Ibu. Ya. Warisan, katakanlah warisan dari suami, berarti ketika suami Ibu Hafni menerima warisan, Ya, dari itu suami Ibu masih hidup kan? Ya. Ya, karena ada yang sudah meninggal dunia itu ahli waris pengganti. Nah, ketika itu berarti menjadi harta dari suami Ibu. Nah, atas harta warisan tersebut itu bebas untuk diberikan kepada siapa. Tetapi di sini tentunya kalau misalkan harta warisan itu adalah katakanlah misalkan jumlah kalau dihitung secara nominal 3M. Nah, dihibahkan kepada ibu itu kalau menurut pasal 2 kan ada ahli waris yang lain, ada ibu sebagai ahli waris, mungkin ada anak-anak ibu kan gitu ya kan. Itu tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi maksimal yang bisa dihibahkan kepada ibunya suami itu adalah 1M, 1/3 dari 3M. Katakanlah begitu. Nah, kemudian dalam hal ini saya sampaikan tadi, 1/3 dari 3M mungkin ibu dan anak-anak ibu, kok bagian saya kok kecil ya, dari 2M ibu mendapatkan 1/8 dari 2M. Belum lagi nanti anak-anak ibu kan lebih kecil tuh, ya kan? Nah, karena itu sebentar dulu. Mohon maaf. saya jelaskan dulu. Ini cara menghitungnya. Nah, karena itu supaya tidak terganggu rasa keadilan, ini sudah jadi pendapat saya itu sudah jadi jurisprudensi juga. Jadi dalam hal ini walaupun terkait dengan wasiat, jadi yang dihibahkan atau yang diwasiatkan itu adalah tidak boleh melebihi bagian harta yang diterima oleh si penerima hibah atau penerima wasiat sebesar bagian terkecil dari ahli waris. Hanya tidak boleh lebih dari 1/8. Kalau misalkan lebih dari itu harus dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi itu kan ketika ibunya suami ibu hidup kan diberikannya, itu bisa atau bisa dihitung sebagai bagian warisan dari ibunya suami ibu. Ya. Jadi kalau misalkan hibah yang diberikan kepada ibunya suami ibu itu adalah sekitar 1/6 harta warisan, itu berarti sudah harta warisan ibunya ibunya bapak almarhum. Begitu Ibu. Saya ulang Ibu ya. Mungkin kurang jelas penjelasan saya. Kalau ini maksudnya justru begini Bu. Jadi dihibahkannya itu berbentuk rumah. Memang rumahnya itu istilahnya apa ya Bu? Budgetnya lah ya, atau di angka yang tidak
tidak mencukupi di waktu ada warisan ini gitu loh Bu. Maksudnya dalam bentuk rumah yang harganya itu kurang dari uang warisannya gitu loh Bu. Maksudnya untuk warisan untuk ibu gitu. Warisan almarhum itu dari mertua saya almarhum, warisannya itu tidak. Jadi begini Ibu, nggak jadi masalah itu Ibu. Jadi yang dihitung itu adalah bukan ketika harta warisan yang diterima oleh suaminya Ibu, tapi dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh suami Ibu. Di antaranya harta warisan yang diterima oleh suaminya Ibu. Disebut itu harta masing-masing Ibu. Jadi harta masing-masing harta suami yang diperoleh melalui warisan. Nah itu. Nah nanti ketika suami Ibu itu meninggal, itu nanti dihitung Ibu. Dihitung ditambah dengan mungkin ada harta bersama, kemudian ada juga ada harta bawaan dari suami Ibu. Nah, harta bersama bagi dua dulu, untuk Ibu separuh, untuk suami Ibu separuh, baru digabungkan lagi. Nah, setelah digabungkan, nah dihitung itu yang diberikan kepada ibunya suami Ibu itu lebih dari sepertiga atau tidak, atau lebih dari, katakanlah lebih dari sepertiga, atau ada jumlah atau seperenam. Kalau misalkan ada seperenam atau kurang dari seperenam, kalau kurang seperenam berarti itu harus ditambahkan karena itu hak dari suaminya, dari ibunya suami Ibu. Tapi kalau lebih, katakanlah dari seperenam, katakanlah begitu, itu dikembalikan. Oke, saya pikir cukup ya, karena masih banyak pertanyaan yang lain. Ibu, ini ada... Mungkin nanti langsung saja nanti bisa melalui chat, Ibu. Iya, nanti Ibu Dokter, mungkin ya, akan ditanyakan lebih agak lanjut susah saja juga ya, Bu. menjelaskan secara ini. Bu, silakan. ada yang tanya tentang nikah siri, Bu. Apakah nikah siri termasuk hubungan sah sehingga menghasilkan anak sah? Otomatis kan berarti pewarisannya juga dianggap sebagai anak sah, bukan anak zinah gitu ya, Bu ya. Gimana, Bu? Ya. Lihat dulu ketika akad nikah. Terpenuhi tidak pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kalau Islam terpenuhi tidak pasal 14 dari undang-undang dari kompilasi hukum Islam dan lain-lainnya. Kalau misalkan terpenuhi rukun atau unsur-unsur dari perkawinan, dari rukun nikah, itu perkawinan sah. Karena menurut pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah adalah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2-nya ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat. Jadi, seperti dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan itu merupakan kewajiban administratif. Nah, sekarang ini untuk melindungi, katakanlah, anak yang dilahirkan dari nikah siri, untuk pembuktiannya kan ada kartu keluarga nikah siri. Oh, Usahakanlah ada kartu keluarga nikah siri. Ada kartu keluarga nikah siri. Itu sudah dari tahun berapa ya? Saya dengan Prof. Zudan juga itu mensosialisasikan hal itu. Dalam hal ini, tapi untuk yang poligami itu tidak akan dipenuhi itu. Kalau nikah siri poligami gitu kan. Karena setiap kartu keluarga itu hanya satu. Kecuali poligaminya itu katakanlah atas izin memenuhi apa namanya, memenuhi ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Jadi begitu Ibu. Dalam hal ini tentunya, sebentar saya sampaikan, untuk anak nikah siri itu ada di dalam SEMA nomor 7 tahun 2012. Dibolehkan, katakanlah anak nikah siri ini, katakanlah, tapi harus dibuktikan dulu apakah betul-betul anak nikah, mungkin di pembuktian lah, seperti di dalam mungkin pembuktiannya bisa dilakukan secara medis atau hal-hal yang lain. Oh, udah di sini aja. Kenapa sih pakai nikah siri? Kenapa sih pakai nikah siri? Nikah kan nggak haram. Nggak usah nikah siri lah, didaftarkan saja lah pernikahan itu. Nggak usah nikah siri. Betul, Bu. Tapi dalam hal ini, ibu bapak yang notaris tentunya nanti jangan sembarangan juga. Nanti bisa kok ini perkawinan nggak sah, kok harus betul-betul apa namanya, betul-betul teliti dokumentasinya seperti apa. Tapi yang jelas ada kartu keluarga nikah siri. Oke. Iya, Bu. Terima kasih nih, kita jadi pengen terus
tahu tentang nanti Perma 8, Perma 7 nanti setelah ini kita buka-buka. Semoga nanti diskusi selanjutnya kita sudah lebih pandai membuka-buka PR-PR dari Ibu untuk bahan diskusi berikutnya. Bu, pertanyaan saya nih, sorry ya, ini teman-teman kalau agak-agak selebor nanyanya. Bu, tentang saudara sepersusuan. Tadi Ibu bilang kan sebetulnya ke majelis hakim itu gampang dibuktikan. Nah, tadi Pak Pria di sebelah saya bilang gini, itu kan zaman dulu. Zaman sekarang gimana? Saya bilang jangan lupa, sekarang banyak organisasi ibu-ibu yang menjadi donor susu ASI ya Bu ya. Betul. Nah, itu apakah masuk ke dalam sepersusuan dan bagaimana men-trace track-nya gitu loh? Jadi begini Ibu, maaf saya langsung Bapak. Jadi begini, pada akhir tahun 80-an, saya ingat sekali majalahnya koran Suara Karya. Waktu itu, mungkin atau awal 90-an, waktu itu saya datang ke salah satu rumah sakit. Karena saya mendapatkan info di Jakarta. Mendapatkan info bahwa di rumah sakit itu ada pemberian ASI dari ibu yang produktif ASINya kepada bayi yang ibunya tidak produktif ASINya. Iya. Nah, saya sebagai orang muslimah gitu, saya ingin tahu. Terus terang saya berpura-pura. Kata saya datang ke rumah sakit bersangkutan, saya bertanya, di mana saya dapat bisa memperoleh ASI untuk cucu saya. Kata saya begitu. Karena memang kebetulan cucu saya ingat jadi lahirnya tahun 90-an, ke awal 90-an dulu, jadi saya ingat karena lahir cucu saya. Kata saya, cucu saya itu lahirnya kecil, kepalanya sebesar lengan saya, memerlukan ASI. Padahal, maaf, tidak maksud berdosa saya, bagaimana saya untuk mendapatkan data. Ternyata benar rumah sakit itu memberikan ASI dari ibu yang produktif ASINya kepada bayi yang ibu tidak produktif ASINya. Berarti terjadilah hubungan sesusuan. Karena itu saya dulu menulis di Suara Karya pada awal tahun 90-an dulu. Saya menyarankan agar ada bank ASI. Agar apa? Dengan adanya bank ASI, jadi bayi-bayi itu juga bisa terselamatkan. Dan kemudian bisa diketahui ASI siapa yang diberikan kepada si bayi ini. Dan saya dengar itu mungkin organisasi itu apa? Tapi saya pernah dengar, bahkan mungkin saya dengar dari katakanlah dari alumni Fakultas Hukum UI juga. Memang ada hal itu. Dan itu mereka juga tidak melanggar hukum Islam. Artinya misalkan ada wadah tertentu, entah itu botol, entah itu apa, diberi namanya dari ibu si ini, diberikan kepada bayi si ini, berarti terjadilah hubungan sesusuan. Nah, itu bisa dijadikan salah satu bukti sebetulnya. Jadi pembuktian itu tidak harus berdasarkan penetapan dari atau keputusan dari pengadilan. Dari bukti saksi seperti itu pun sudah terbukti. Dengan demikian, maka di antara anak tersebut dengan ibu dan keluarga sesusuannya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 huruf apa 8 huruf C kalau tidak salah dari Undang-Undang Perkawinan, atau pasal 39 dari KHI, dilarang hubungan perkawinan karena sesusuan. Di dalam Islam itu hanya larangan perkawinan. Anak angkat, pemikiran saya ketika saya menulis tesis, anak angkat anak orang lain boleh menerima wasiat atau wasiat wajibah. Kenapa keluarga sesusuan tidak dilindungi secara yuridis formal begitu? Saya usahakanlah itu di dalam tesis saya tentang wasiat atau wasiat wajibah untuk keluarga sesusuan. Tapi yaitu katanya pembuktiannya susah. Sekarang ini Bapak banyak itu Pak. Bahkan saya pernah saya, tapi untuk keponakan saya sendiri, pernah saya jadi ibu susu untuk keponakan saya sebetulnya, tapi itu sebetulnya ya tetap saja memang dilarang begitu, karena itu keponakan saya. Jadi bukan zaman dulu, Bapak silahkan cari mungkin Ibu Dewi, namanya Ibu ya, Ibu Dokter Dewi ya, saya lupa namanya. Itu kan bisa melakukan penelitian lah hal itu. Bapak Ibu notaris ada, mungkin caranya di Google dulu, ada tidak? Ada ke organisasinya. Jadi begitu, Ibu? Ya, wah berarti memang
harusnya tercatat ya Bu ya, setiap member dari organisasi ASI tersebut ya, supaya Iya. memudahkan nanti pelacakan apabila ada hal-hal yang Tidak berhubungan. hanya tercatat, tapi dipublikasikan. Ah ya, Dipublikasikan agar tahu, oh si Anu, saudara sesusuannya si Anu. Bahkan karena itu saya saya tuh sangat menyarankan, walaupun percatatan perkawinan itu bukan penentu sah dan tidak sahnya perkawinan, tapi wajib secara administratif. Itu dari dulu, dari tahun 46. Kita sudah punya ada Undang-Undang 22 tahun 46 sudah melarang itu namanya perkawinan tidak dicatatkan, dan sudah ada hukuman administratif dulu Rp50, sekarang 1 juta. Kan begitu. Kenapa? Untuk supaya tidak terjadi incest. Ada tidak incest? Banyak. Bukan incest sengaja loh. Incest tidak sengaja ini yang menikah. Incest sengaja banyak juga itu. Tapi itu kan kejahatan kalau itu. Kalau ini bukan kejahatan, mereka memang tidak tahu kalau mereka itu bersaudara. Entah seibu, entah seayah. Seperti itu. Baik Bu, pertanyaan terakhir ini ada di dalam kolom chat. Mohon info apakah anak li'an dapat memungkinkan untuk mendapatkan hak warisnya, di mana kedudukan anak tersebut sebetulnya adalah anak dari zina, dua pasang suami istri yang telah menikah dan kemudian saling selingkuh gitu ya Bu. Namun masing-masing pasangan tersebut menolak keberadaan anak tersebut. Apakah anak itu masuk ke dalam kategori li'an? Terima kasih Bu. Li'an itu adalah dasar hukumnya dalam surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Di dalam pasal 125, 126, 127, 162 dari kompilasi hukum Islam. Di dalam Undang-Undang Peradilan Agama pasal 87, 88. Cerai dengan alasan zina. Itu ketentuannya dari Tuhan. Jadi terhadap anak lain itu anak yang diingkari oleh orang tuanya. Ibu tidak bisa mengingkari anaknya. Tapi laki-laki dari suami ibu itu dapat mengingkari dengan li'an. Ternyata di sini tidak hanya anak diingkari, tapi juga karena li'an itu tidak hanya terhadap anak, tetapi juga terhadap istri. Ada cerai dengan alasan dengan apa? Dengan alasan zina. Kalau cerai dengan alasan zina atau cerai li'an, akibat hukumnya bekas istri dengan bekas suami, bekas istri dengan bekas suami di antara mereka tidak dapat lagi menikah di antara mereka. Mereka hanya dapat menikah dengan orang lain saja. Ini akibat hukumnya dari li'an. Karena li'an itu bersumpah atas nama Allah bahwa kata si suami melihat dengan mata kepala sendiri asas in flagranti delicto bahwa istrinya berzina. Itu 4 kali sumpah. Ada dalam pasal 127 KHI. Silakan baca. Yang kelima, suami bersumpah. Apabila kata si suami, apabila si suami itu dusta, maka li'an laknatullah. Li'an jatuh, laknat Allah jatuh kepadanya. Allah memberikan kesempatan kepada istri yang belum tentu juga dia itu berzina. Itu kan asbabun nuzul dari Hilal bin Umayyah namanya. Nah, diberikan kesempatan. Kenapa? Untuk melindungi juga. Karena dalam Islam perbuatan zina itu merupakan perbuatan fahisyah. Karena itu pada istri yang dituduh berzina juga atau yang katakan yang dituduh berzina lah. Itu juga diberikan kesempatan untuk bersumpah li'an. Ada di dalam pasal 127 huruf B. Kepada istri juga diberikan kesempatan untuk bersumpah secara li'an. Dia menyatakan bahwa suaminya itu dusta 4 kali sumpah. Sumpah yang kelima, laknat Allah atas si istri apabila suaminya itu jujur. Nah, tentunya di sini terhadap anak yang dikandung, yang dikandung oleh istri, belum tentu juga itu anak dari hasil zina. Diperiksa dulu. Apakah benar anak yang dia kandung si istri itu adalah anak dari laki-laki lain, bukan dari suaminya? Harus diperiksa dulu. Dites, kan di dalam kandungan pun bisa periksa itu DNA-nya kemana. Sekarang sudah canggih lah. Nah, karena itu di dalam nanti bisa dibaca pengakuan anak di dalam yang dimaksudkan oleh Mahkamah Agung itu pengakuan anak terhadap anak yang tadinya diingkari, setelah terbukti ternyata dia itu anak kandung dari si suami itu. Nah, jadi li'an itu adalah dalam hal ini kalau anak li'an, anak diingkari oleh suaminya, ibu tidak bisa mengingkari.
Karena sudah hukumnya sudah di dalam undang-undang perkawinan pasal 42 seperti itu. Anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak maaf. Kalau pasal 42 itu anak sah. Pasal 43 maksud saya. Pasal 43. Jadi pasal 43 itu kemudian diubah oleh putusan MK nomor 46 tahun 2010 yang tadi saya sampaikan diputuskannya pada tanggal 17 Februari tahun 2012. Anak hasil zina punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dalam bahasa saya juga dengan laki-laki, asalkan menurut bahasa saya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau menurut hukum punya hubungan darah dengan si laki-laki tersebut. Jadi mereka punya hubungan perdata dengan ibunya, dengan laki-laki tersebut dan juga keluarga dari laki-laki tersebut. Ini saya menyebutnya hubungan perdata, tapi dengan ibunya hubungan nasab. Dan itu pula yang digunakan oleh Prof. Mahfud MD yang sekarang jadi Polhukam. Jadi amal ini anak tidak boleh dirugikan. Anak tetap mendapatkan bagian warisan dari ibunya dan keluarga ibunya. Kepada laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan si anak itu lahir, dapat dikenakan hukuman kewajiban memberikan biaya kehidupan bagi si anak, bukan kepada suaminya jika terbukti ya, bukan kepada bekas suaminya, kepada laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan si anak itu dilahirkan, katakanlah begitu, biaya kehidupan, biaya pengobatan, biaya perawatan, dan biaya kepentingan-kepentingan lainnya sampai anak itu mandiri dan dewasa. Bukan 18 tahun sampai mandiri dan dewasa. Nah begitu. Jangan jadi korban anak karena perbuatan orang tuanya. Itulah mengapa saya dulu berpikir. Karena itu kalau perkosaan lain lagi. Kalau perkosaan saya juga waktu itu saya melakukan kajian juga. Kalau perkosaan adalah wajib si pemerkosa itu memberikan restitusi atau ganti semak diat. Kepada siapa? Kepada si pemerkosa dan juga untuk anak. Begitu juga kita kasus HW, maaf ini saya kemana-mana. Kasus HW di Bandung itu ketika saya diundang TV One tentang hal tersebut, saya sampaikan ketika saya diminta untuk statement. Saya katakan kepada si pelaku minimal harus hukuman seumur hidup. Harus hukuman mati, kata saya. Harus hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup. Saya bersyukur, maaf bukan senang orang dihukum, saya senang HW itu akhirnya dalam kasusnya dihukum mati. Karena ada 12 anak gadis, anak di bawah umur jadi korban dan sampai melahirkan anak. Apakah kita diam tentang hal itu? Maaf ini jadi kemana-mana, saya bersemangat nih Ibu, Masya Allah. Maafkan saya. Kami juga bersemangat Bu mendengarnya. Sampai semuanya terpana. Jadi saya lupa 76 tahun Ibu. Ibu terima kasih sekali ya atas sharingnya pada hari ini, luar biasa. Kami semua sangat antusias dan semoga ini menjadi bekal buat kami untuk memperkaya ilmu dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Amin Allahumma amin. Saya harapkan begitu. Sebelum kita tutup, karena kami biasanya menutup sebelum azan, karena rumah kami juga dekat masjid, jadi kadang-kadang udah mulai terganggu nanti suara-suaranya, terdistract. Saya minta closing statement dari Ibu dong untuk teman-teman yang sudah ikut berdiskusi pada hari ini. Alhamdulillah Bu, tadi sudah diikuti oleh lebih dari 150 orang pada hari ini, di luar yang masuk di rumah. Silakan Bu. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Belajar terus. Belajar tanpa batas. Amalkan ilmu. Jangan berhenti untuk belajar. Ilmu yang baik, insya Allah akan membawa kebaikan. Amin. Tolonglah sesama. Tolonglah sesama manusia. Siapapun. Tanpa kita melihat golongan atau apapun. Karena Islam itu sebetulnya seperti hukum yang saya sampaikan tadi, orang yang tidak beragama Islam berhak untuk mendapatkan wasiat atau wasiat wajibah atau hibah. Nah seperti itu. Kembangkanlah itu. Kenapa Islam itu sering dilecehkan, kata maaf gitu, sering diketepikan? Karena memang belum tahu. Pada belum tahu sebetulnya Islam itu sangat mulia dan sangat kuat. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan saya juga tadi kepada Nanda Fuli, kata saya, Nak, Fuli, ini nggak cukup satu kali.
karena beberapa hal yang perlu kita diskusikan juga, yang barangkali masih diperlukan, silahkan. Siap, terima kasih Ibu. Pokoknya kita sangat berbahagia dan mengapresiasi. Sebelum menutup, saya juga minta nih rekan kami Sinta Dewi untuk memberikan closing statement-nya. Apa gimana nih Teh Sinta? Ya, Masya Allah, saya nanyanya 1, jawabnya 1000, Ibu. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Jadi di sini ada hal baru, sebenarnya bukan lama ya, cuman mungkin kita baru ngeh saja mengenai Perma itu tadi, Perma 8 tahun 2002, kompilasi hukum ekonomi syariah, kemudian juga ada buku pedoman dan teknis administrasi peradilan agama yang ini keduanya bisa untuk memperkaya kita dan menjadi satu masukan besar untuk kompilasi hukum Islam ya, kemudian kita gabungkan dan untuk kita terapkan di masyarakat. Luar biasa Ibu ini ilmunya. Terima kasih banyak. Ibu sehat-sehat ya Bu, biar terus bisa dapat bagikan ilmu. Itu saja dari saya, Teteh Dete, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Ibu, ini ada kadedeh kalau orang Sunda bilang dari kami nanti ya akan dititipkan ke Mbak Puli. Apa namanya? Ya kenang-kenangan lah dari Kelom Pencapir. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akan foto bersama dulu sebelum mengakhiri perjumpaan kita, dan jangan lupa kita akan bertemu lagi pada bulan depan insya Allah dengan topik yang tentunya lebih menarik dan lebih pokoknya membuat kita lebih bersemangat untuk menambah ilmu lagi. Oke, seperti biasa kita tutup dengan pantun. Siang-siang perut lapar, jangan lupa makan kecipir. Kalau mau nambah pintar, yuk gabung dengan Kelom Pencapir. Nah, satu lagi, karena kita mau puasa, jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa ngopi di Samosir. Selamat puasa bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Iya, maaf lahir batin pada semuanya, Masya Allah. Mari kita foto bersama ya, Ibu. Mangga. Masya Allah. Ada berapa? Iya, mangga. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Wah, makin banyak makin nggak ada mukanya. Dan terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa dan ketemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda. Sayang Terima notaris kasih Indonesia. Mangga Bu. Dia anaknya. Jadi gini loh, kan ini ceritanya ada bapak dan ibu. Kebetulan